dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Sahna Suharira, dan ada Raudatul Muhibah, Erviana Walimunafsi, dan Rio Murhunan. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Keaktifan Siswa dan Kendala Pembelajaran Matematika Kelas 2 SDN Pangarangan 5. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait gejala sosial yang ditemukan. Yang pertama yaitu kesenjangan keaktifan. Terdapat perbedaan tingkat keaktifan, sebagian siswa aktif, namun beberapa cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan terkait gejala sosial yang ditemukan. Yang pertama, kesenjangan keaktifan. Terdapat perbedaan tingkat keaktifan, sebagian siswa aktif, namun beberapa cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, rendahnya keberanian bertanya. Siswa kurang berani bertanya atau menyampaikan pendapat ketika mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, materi pecahan paling sulit. Materi pecahan menjadi salah satu materi matematika yang paling sulit dipahami siswa kelas 2. Yang keempat, partisipasi belum merata. Siswa pasif cenderung diam saat guru memberikan pertanyaan, sehingga partisipasi kelas belum merata. Selanjutnya, pada fokus masalah dan alasan penelitian. Fokus penelitian kami itu untuk analisis keaktifan siswa dan kendala pembelajaran matematika kelas 2 SDN Pangarangan 5. Bukti studi literaturnya, keaktifan belajar adalah indikator penting keberhasilan pembelajaran matematika. Model kooperatif TGT dapat meningkatkan partisipasi siswa, dan materi pecahan menuntut kemampuan berpikir abstrak yang sulit bagi siswa SD. Bukti prasurvei pada hasil wawancara kepada guru, ternyata sebagian siswa masih kurang aktif karena perbedaan kemampuan belajar. Dan pada hasil observasi, keterlibatan lebih tinggi saat kegiatan kelompok dibanding individual. Dan guru juga menyatakan materi pecahan paling sulit dipahami siswa kelas 2 SD. Baik, saya Raudatul Muhibah. Saya sebagai materi kedua akan menjelaskan terkait latar belakang masalah yang kami teliti. Jadi matematika membentuk kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis sejak pendidikan dasar. Keaktifan siswa seperti bertanya, berdiskusi, menjawab menjadi indikator keberhasilan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 2 dan hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian siswa aktif, tetapi beberapa siswa masih pasif ketika pembelajaran berlangsung. Guru juga menyampaikan bahwa materi pecahan merupakan materi yang paling sulit dipahami oleh siswa. Dan kendala utama yang kami temukan itu perbedaan kemampuan belajar, minimnya keberanian bertanya, kurangnya dukungan orang tua, serta dominasi metode ceramah. Solusi yang diharapkan, guru sebagai fasilitator dengan metode bervariasi bisa menggunakan diskusi kelompok, permainan edukatif, dan media konkret untuk materi abstrak. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas 2 SD Pangarangan 5. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika di SD kelas 2 Pangarangan 5. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika di kelas 2 SDN Pangarangan 5. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika di kelas 2 SDN Pangarangan 5. Yang terakhir, mengetahui strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika. Baik, di sini saya Erviana Walimunafsi sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan terkait manfaat penelitian. Yang pertama di sini bagi guru bahan refleksi dan masukan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif
meningkatkan mutu pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya bagi peneliti teoritis, menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dasar, khususnya mengenai keaktifan siswa dan faktor-faktor yang menghambat pembelajaran matematika. Selanjutnya ada kajian teori keaktifan siswa. Yang pertama, pengertian keaktifan. Keaktifan mencakup aktivitas fisik, mental, emosional, dan intelektual siswa. Bukan sekedar menerima materi, tetapi membangun pemahaman melalui bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya ada indikator keaktifan. Perhatian terhadap penjelasan guru dan mencatat informasi penting. Kedua, keberanian bertanya, menjawab, dan menyampaikan pendapat. Terakhir, keterlibatan dalam diskusi dan kerjasama kelompok. Baik, saya Rio Dinan sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang kajian teori matematika SD dan kendala pembelajaran. Pembelajaran matematika SD membangun kemampuan berpikir logis dan kritis. Siswa lebih mudah memahami konsep apabila dikaitkan dengan benda nyata dan pengalaman langsung. Selanjutnya, kendala keaktifan dalam matematika. Yang pertama, materi abstrak seperti pecahan membutuhkan kemampuan berpikir logis yang belum matang. Yang kedua, siswa pasif, kurang percaya diri dan takut berbuat salah. Yang ketiga, metode monoton dan dominasi guru menyebabkan rendahnya partisipasi. Penelitian relevan dan metode penelitian. Menurut penelitian Sartiman 2020 dengan judul Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Persamaan dan Perbedaan, Keaktifan Siswa, Fokus Motivasi Umum Bukan Matematika SD. Yang kedua, penelitian Kusna dan Yuniarti 2021 dengan judul Kesulitan Siswa Memahami Pecahan di SD, Persamaan dan Perbedaan, Kendala Matematika SD hanya fokus pecahan bukan keaktifan. Selanjutnya penelitian Arsyad 2021 dengan judul Media Pembelajaran dan Penerapan di Kelas, Persamaan dan Perbedaan, Peran media mendorong keaktifan tidak spesifik matematika kelas 2. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis deskripsi, kualitatif, dan desain studi kasus. Yang kedua, lokasi SDN Pengarangan 5, semester genap 2025 sampai 2026. Yang ketiga, subjek Ibu Yuyun Sabaria SPD, guru kelas 2 dan seluruh siswa kelas 2. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh para pemateri, dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran matematika. Kendala utamanya perbedaan kemampuan belajar, rendahnya keberanian bertanya, dan kesulitan memahami pecahan. Strategi interaktif dan penggunaan media konkret diharapkan meningkatkan partisipasi seluruh siswa. Jadi, peningkatan keaktifan siswa memerlukan strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, terutama pada materi pecahan. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.